Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Perkenalkan, nama saya Ilmi Wasilah, NIM saya 204105020047. Saya dari Ekonomi Syariah 2 akan menanggapi video mengenai materi Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, pengertian OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasan otoritas jasa keuangan atau OJK diantaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu selanjutnya ada asas-asas otoritas jasa keuangan. Asas-asas otoritas jasa keuangan itu ada 7. Yang pertama asas independensi, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalisme, yang keenam asas integritas, yang ketujuh asas akuntabilitas. Lalu selanjutnya ialah tugas OJK. OJK mempunyai tugas 1. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Lalu yang kedua ialah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Lalu yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Lalu selanjutnya ada wewenang OJK. OJK mempunyai 8 wewenang. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Lalu yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara pendapatan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Lalu selanjutnya ialah mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Selanjutnya, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Lalu selanjutnya, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lalu yang ke-10, OJK berwenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan menetapkan lain dalam perusahaan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.